Hujan deras mengguyur jalan kecil yang sunyi. Di pinggir jalan itu berdiri sebuah bangunan tua dengan papan bertuliskan Dahlia Inn. Bangunan itu tampak sederhana, dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Lampu di depan hotel berkelap-kelip, seakan enggan bertahan melawan angin malam. Pak Surya menarik napas panjang. Ia baru saja tiba dari kota lain, membawa satu koper kecil dan setumpuk harapan untuk memulai pekerjaan barunya. Sebagai seorang pria parubaya yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, kesempatan menjadi penjaga malam di hotel kecil ini adalah harapan terakhirnya. Ketika ia melangkah masuk ke dalam hotel, lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Udara di dalam terasa lembab, dengan aroma kayu tua yang menguar dari lantai dan dinding. Di balik meja resepsionis berdiri seorang pria tua dengan senyum tipis. "Selamat datang di Dahlia Inn," kata pria itu, suaranya berat dan datar. "Anda pasti Pak Surya, penjaga malam yang baru." Pak Surya mengangguk. "Betul, Pak. Bapak pemilik hotel ini?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Nama saya Pak Harun. Saya pemilik hotel ini. Saya yakin Anda sudah membaca aturan-aturan kerja yang saya kirimkan sebelumnya, ya?" Pak Surya mengangguk lagi. Namun, ia tidak bisa menahan rasa penasaran ketika melihat daftar aturan tertempel di belakang meja resepsionis. Tulisan tangan yang rapi mencantumkan beberapa aturan dasar, tetapi satu aturan tertulis dengan tinta merah, seolah menjadi peringatan utama. Kamar nomor 13 selalu dihuni. Jangan pernah mencoba masuk. Hati Pak Surya berdebar. Apa maksudnya? "Pak Harun," ditanyanya hati-hati, "apa maksud aturan ini?" Wajah Pak Harun berubah serius. "Itu aturan yang paling penting. Jangan khawatir. Tugas Anda hanya menjaga resepsionis di malam hari. Kamar nomor 13 sudah ada tamunya, dan mereka tidak perlu diganggu." Pak Surya mengerutkan dahi. Siapa tamu yang selalu ada di kamar itu? Mengapa mereka tidak boleh diganggu? Tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Harun memberikan kunci kamar 9. Kamar kecil di dekat resepsionis tempat Pak Surya akan beristirahat jika butuh tidur sebentar di malam hari. Malam pertama Pak Surya dimulai dengan tenang. Tidak banyak tamu yang datang ke hotel kecil itu. Ia menghabiskan waktu di resepsionis, membaca koran lama yang ditemukan di laci meja. Namun, saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dari lorong yang mengarah ke kamar tamu, terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, tok, tok. Pak Surya menajamkan pendengarannya. Siapa yang berjalan di lorong tengah malam seperti ini? Ia melirik daftar tamu di meja resepsionis. Hanya ada 3 kamar yang terisi malam itu. Kamar 7, kamar 8, dan kamar nomor 13. Hatinya berdebar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tamu biasa. Tetapi suara langkah itu terdengar tidak wajar. Perlahan, seperti disengaja, tetapi juga berat, seolah-olah berasal dari sesuatu yang lain. Ia berdiri dan melangkah ke lorong. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" serunya pelan. Tidak ada jawaban. Pak Surya memandang lorong panjang yang remang-remang. Lampu-lampu di langit-langit berkedip lemah. Ia memperhatikan setiap pintu kamar. Ketika matanya tertuju pada pintu nomor 13, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya,
Pak Surya melaporkan kejanggalan itu kepada Pak Harun. Semalam saya mendengar langkah kaki dari arah kamar nomor 13, tapi tidak ada siapa-siapa, ya katanya. Pak Harun hanya tersenyum tipis. Itu hal biasa di sini. Kalau Anda tetap mengikuti aturan, tidak akan ada masalah. Pak Surya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hotel ini. Namun, ia tidak ingin menanyakan lebih jauh. Ia memutuskan untuk menjalani pekerjaannya tanpa melanggar aturan apapun. Namun, malam-malam berikutnya semakin aneh. Setiap malam, ia mendengar suara-suara yang datang dari kamar nomor 13. Langkah kaki, suara furnitur yang bergeser, bahkan bisikan samar yang sulit dipahami. Tetapi setiap pagi, kamar itu tampak bersih, rapi, dan kosong, seperti tidak ada siapapun yang menginap. Pak Surya mulai dihantui rasa penasaran. Siapa sebenarnya penghuni kamar nomor 13? Hari itu, Pak Surya memutuskan untuk bertanya kepada salah satu staf lama hotel, seorang wanita bernama Bu Marni yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Bu Marni sudah bertugas di hotel ini selama lebih dari 10 tahun. Bu, apa Ibu tahu sesuatu tentang kamar nomor 13? Tanyanya saat mereka duduk di ruang makan staf. Bu Marni menghentikan gerakannya sejenak. Wajahnya langsung berubah tegang. Kenapa Bapak bertanya soal itu? Pak Surya menghela napas. Setiap malam saya mendengar suara-suara dari kamar itu, tapi tidak pernah melihat tamunya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bu Marni melirik sekeliling sebelum berbisik pelan. Bapak sebaiknya jangan terlalu penasaran. Banyak penjaga malam sebelum Bapak yang mencoba mencari tahu soal kamar itu dan tidak ada yang kembali dengan selamat. Pak Surya merasa tengkuknya meremang. Apa maksud Ibu? Pak Harun tidak pernah menceritakan ini, tapi saya tahu cerita sebenarnya. Puluhan tahun lalu, ada seorang wanita muda yang menginap di kamar 13. Dia datang sendirian, katanya untuk menenangkan pikiran setelah bertengkar dengan keluarganya. Tapi malam itu, dia ditemukan tewas di kamar itu, dia gantung diri. Tidak ada yang tahu kenapa. Lalu, Bu Marni menelan ludah sebelum melanjutkan. Setelah itu, semua orang yang menginap di kamar itu mengalami hal aneh. Ada yang terbangun dengan bekas tangan di lehernya, ada yang merasa seperti dicekik. Sampai akhirnya, tidak ada lagi tamu yang mau menginap di sana. Tapi anehnya, kamar itu selalu terlihat penuh. Pak Surya terdiam. Jawaban Bu Marni justru membuat rasa ingin tahunya semakin besar. Malam itu, Pak Surya tidak bisa tidur. Hujan deras kembali mengguyur, membawa suasana yang semakin mencekam. Di lorong, langkah kaki terdengar lagi, tetap dari arah kamar nomor 13. Pak Surya mendengar suara pintu terbuka. Ia keluar dari kamar kecilnya dan melangkah ke arah lorong, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Dari balik pintu kamar nomor 13, ia mendengar suara seorang wanita menangis. Kenapa kau meninggalkan aku? Suara itu bergema. Pak Surya berhenti di depan pintu. Ia mengumpulkan keberanian untuk mengetuk, tetapi tiba-tiba suara itu menghilang. Pintu kamar tertutup sendiri, diiringi suara gedebuk keras seperti sesuatu jatuh di dalam. Keesokan paginya, ia kembali menemui Bu Marni. Kali ini, ia mendesak wanita itu untuk menceritakan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu? Bu Marni menghela napas panjang.
Namanya Santi. Dia datang ke hotel ini sekitar 30 tahun lalu. Katanya, dia baru saja diputuskan oleh tunangannya yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Malam itu, dia menyewa kamar nomor 13 dan tidak pernah keluar lagi. Saat staf menemukannya, dia sudah tidak bernyawa. Pak Surya memandang Bu Marni lekat-lekat. Jadi, arwahnya masih di kamar itu? Saya tidak tahu pasti, jawab Bu Marni. Tapi setelah kejadian itu, banyak hal aneh terjadi. Para tamu sering merasa diawasi di lorong. Ada juga yang melihat bayangan wanita di jendela kamar nomor 13, meskipun kamar itu kosong. Pak Surya mulai memahami mengapa kamar itu menjadi larangan utama di hotel ini. Namun, keinginannya untuk mengungkap kebenaran semakin besar. Malam ketiga menjadi malam paling mencekam bagi Pak Surya. Saat waktu menunjukkan pukul 2 pagi, ia kembali mendengar langkah kaki dari lorong. Namun kali ini, suara itu tidak berhenti di kamar nomor 13. Langkah kaki itu bergerak mendekati meja resepsionis tempat ia duduk. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu redup di lorong mulai berkedip. Pak Surya meneguk ludah, tangannya gemetar saat ia mencoba melihat ke arah lorong. Ia mendengar suara wanita berbisik di belakangnya. "Kenapa kau di sini?" Ia berbalik, dan seketika itu juga ia melihat sosok seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dengan rambut hitam yang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Namun, wajah itu tidak wajar, pucat dengan mata yang kosong, dan bibirnya bergerak meskipun tidak ada suara yang keluar. Pak Surya terjatuh dari kursinya, matanya terpaku pada sosok itu. Wanita itu berdiri diam, menghadap ke arahnya, sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba bernapas dengan tenang, tetapi suara tawa kecil terdengar dari arah lorong. Hari berikutnya, Pak Surya hampir tidak bisa bekerja dengan normal. Penampakan wanita di lorong malam itu terus membayanginya. Namun, rasa penasaran yang membakar hatinya lebih besar daripada rasa takut. Ia merasa harus mengetahui kebenaran di balik kamar nomor 13. Pak Harun datang ke meja resepsionis sore itu untuk memberikan pengarahan singkat. "Bagaimana pekerjaan Anda sejauh ini, Pak Surya?" tanyanya dengan nada datar. "Baik, Pak," jawab Pak Surya singkat. Namun, ada satu pertanyaan yang tak bisa ia tahan. "Pak Harun, boleh saya tahu kenapa kamar nomor 13 selalu dilarang untuk dimasuki?" Pak Harun berhenti sejenak. Matanya menatap Pak Surya tajam, penuh peringatan. "Saya sudah bilang, kamar itu sudah ada penghuninya. Tidak perlu tahu lebih banyak. Lakukan saja pekerjaan Anda, dan Anda akan aman." Peringatan itu bukannya membuat Pak Surya berhenti, malah semakin mendorongnya untuk mencari tahu. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, ia mengambil kunci kamar nomor 13 yang tergantung di papan kunci di belakang meja resepsionis. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia berjalan pelan menuju lorong. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menghalanginya. Lampu-lampu di langit-langit mulai berkedip lagi, dan hawa dingin semakin terasa. Ketika sampai di depan pintu kamar nomor 13, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh di pintu itu. Kayu pintunya terlihat tua, dengan bekas goresan seperti cakar di bagian bawahnya. Sebuah angka 13 terukir di tengah pintu,
Tetapi ukiran itu tampak seperti dilumuri sesuatu yang gelap dan lengket. Dengan tangan gemetar, Pak Surya memasukkan kunci dan memutarnya perlahan. Krek! Pintu itu terbuka. Kamar itu gelap dan dingin. Udara di dalamnya terasa lebih berat, membuat Pak Surya kesulitan bernapas. Ia menghidupkan lampu, tetapi cahaya yang keluar hanya remang-remang, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi goyang tua yang terbuat dari kayu jati. Kursi itu bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin yang masuk ke kamar. Pak Surya melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia mengamati sekeliling. Di dinding kamar, ada beberapa lukisan usang yang tampak menyeramkan. Salah satunya adalah potret seorang wanita muda yang menatap lurus ke arahnya dengan mata gelap yang tajam. Apakah ini Santi? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Sebuah bisikan halus, seperti berasal dari segala arah. Kau tidak seharusnya di sini. Pak Surya berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ketika ia menatap kursi goyang lagi, kursi itu berhenti bergoyang. Kemudian, ia melihatnya, wanita yang sama yang ia lihat di lorong beberapa malam lalu. Wanita itu berdiri di sudut ruangan dengan gaun putih yang menjuntai ke lantai. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi tatapan matanya yang kosong terpaku pada Pak Surya. "Kenapa kau datang ke sini?" Suaranya terdengar parau dan penuh kebencian. Pak Surya mundur perlahan, tetapi punggungnya menabrak dinding. Wanita itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membawa hawa dingin yang menusuk. "Santi," bisiknya, mencoba berbicara. "Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi padamu." Wanita itu berhenti sejenak. Wajahnya tampak berubah, menunjukkan rasa sakit yang dalam. "Kau tidak akan mengerti." Tiba-tiba, wanita itu berteriak dengan suara melengking yang memecahkan keheningan. Wajahnya berubah mengerikan, dengan mata yang menjadi hitam pekat dan mulut yang terbuka lebar. Lampu kamar padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Pak Surya terbangun di lantai kamar nomor 13. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemas. Ia tidak tahu berapa lama ia tidak sadarkan diri. Ketika ia membuka mata, kamar itu tampak berbeda. Dindingnya kini dipenuhi bercak darah kering, dan lantainya dipenuhi serpihan kaca. Kursi goyang di tengah ruangan berhenti bergerak, tetapi ia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Ia mencoba berdiri, tetapi suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ada lebih dari satu sosok di ruangan itu. Wanita dengan gaun putih kini tidak sendirian. Ada bayangan-bayangan lain berbentuk manusia, tetapi tanpa wajah. Mereka berdiri diam, mengelilingi Pak Surya, seolah siap menyerangnya kapan saja. "Kau tidak seharusnya di sini." Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih berat dan penuh kemarahan. Pak Surya mencoba membuka pintu kamar, tetapi pintu itu tidak bergerak. Ia menoleh ke belakang dan mendapati wanita itu sudah berada sangat dekat dengannya. "Tinggalkan aku." Wanita itu mengangkat tangannya, dan Pak Surya merasakan sesuatu mencekik lehernya. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan. Pandangannya mulai kabur, dan dalam kepanikannya, ia melihat kilasan-kilasan gambar,
bayangan kejadian masa lalu yang menampilkan seorang wanita menangis di kamar ini, berlutut di depan kursi goyang, sebelum menggantung dirinya dengan seutas kain. Kau butuh bantuan, bisik Pak Surya dengan suara hampir tak terdengar. Wanita itu berhenti sejenak. Tangannya yang dingin terlepas dari leher Pak Surya. Mata kosongnya menatap Pak Surya dengan campuran kebencian dan kesedihan. Namun, sebelum Pak Surya bisa berkata apa-apa lagi, seluruh ruangan dipenuhi suara tawa dan bisikan yang mengerikan. Semua bayangan di sekitarnya bergerak, mendekat, dan menyerangnya. Pak Surya merasa tubuhnya lemas saat bayangan-bayangan tanpa wajah itu mendekat. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, satu demi satu gambar kilas balik muncul di benaknya seolah-olah ada yang memaksa dirinya untuk melihat kejadian masa lalu. Ia melihat seorang wanita muda, wajahnya cantik tetapi penuh duka. Wanita itu duduk di kursi goyang di kamar nomor 13. Pakaiannya lusuh dan matanya sembab karena menangis. "Ini semua salahmu?" Suara wanita itu bergema di kepala Pak Surya. Kilasan itu terus berlanjut. Wanita itu, yang Pak Surya tahu bernama Santi, menulis sesuatu di secari kertas. Ia berbicara sendiri dengan suara gemetar. "Kau sudah menghancurkan hidupku. Kalau aku tidak bisa bahagia, maka tidak ada yang boleh bahagia di kamar ini." Santi menggantungkan kain di balok langit-langit, dan dalam sekejap ia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, saat tubuhnya tergantung, ada sesuatu yang aneh. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya berubah penuh kebencian. Dari bibirnya yang membiru, keluar suara yang tidak manusiawi. "Kamar ini milikku selamanya." Pak Surya terbangun dari kilasan itu dengan napas terengah-engah. Kamar nomor 13 kini terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kursi goyang di tengah ruangan mulai bergerak sendiri, berderak dengan suara yang melengking. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lorong luar. Pak Surya mendekati pintu, mencoba membuka kunci, tetapi pintu itu tidak bergeming. Dari celah di bawah pintu, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam di luar. "Pak Harun!" Pak Surya berteriak. Namun, suara yang datang dari luar bukanlah milik Pak Harun. Itu suara seorang wanita. "Kau tidak akan keluar dari sini." Pak Surya melangkah mundur. Tubuhnya gemetar. Semua bayangan di ruangan itu kembali bergerak, mendekatinya dengan perlahan. Pak Surya tidak tahu sudah berapa lama ia terjebak di kamar itu. Waktu seolah berhenti. Perasaan takut, panik dan putus asa mulai mengambil alih pikirannya. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding, sambil memandang ke arah kursi goyang yang terus bergerak. Wanita itu Santi muncul lagi di hadapannya, kali ini dengan wajah yang lebih manusiawi. Namun matanya tetap penuh kebencian. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Pak Surya dengan suara bergetar. Santi hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Namun, kilasan-kilasan masa lalu kembali menyerang pikiran Pak Surya. Ia melihat momen-momen ketika tamu-tamu lain mencoba masuk ke kamar ini hanya untuk menghilang atau meninggal secara tragis. Kamar nomor 13 adalah perangkap, bukan hanya bagi Santi, tetapi juga bagi siapapun yang cukup bodoh untuk melanggarnya. "Kau ingin aku menggantikanmu?" Pak Surya bertanya lagi, mencoba memahami apa yang diinginkan arwah itu.
Wajah Santi berubah menjadi senyuman tipis. Kau akhirnya mengerti. Pak Surya mulai memahami bahwa kamar ini membutuhkan penghuni baru. Itulah alasan mengapa kamar ini tidak pernah kosong. Setiap penjaga malam yang penasaran, setiap tamu yang nekat, semuanya menjadi korban yang menggantikan Santi untuk sementara waktu. Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari ini, teriaknya. Namun, ruangan itu seolah hidup. Dinding-dinding mulai bergerak, menekan ke arahnya. Bayangan-bayangan tanpa wajah itu meraih tubuhnya, menariknya ke tengah ruangan. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti ribuan tangan tak terlihat sedang menggenggam tubuhnya. Pak Surya mencoba melawan, tetapi semakin keras ia melawan, semakin kuat tekanan dari bayangan itu. Kursi goyang berhenti bergerak, dan ia diseret ke arahnya. Santi berdiri di depan kursi goyang, wajahnya kini benar-benar gelap dan menyeramkan. Kau milik kamar ini sekarang. Pak Surya merasa napasnya terhenti. Dunia seolah memudar di sekitarnya, hingga hanya ada kegelapan total. Seminggu kemudian, Pak Harun berdiri di meja resepsionis menyambut penjaga malam baru. Pria muda itu tampak penuh semangat, membawa tas kecil dan buku catatan. Selamat datang di Dahlia Inn, kata Pak Harun dengan senyum tipis. Pria itu mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja. Pak Harun menyerahkan kunci kamar staf, lalu menunjuk papan aturan di dinding. Ingat satu hal, ya. Jangan pernah mencoba masuk ke kamar nomor 13. Itu sudah ada penghuninya. Pria muda itu mengangguk, meskipun matanya menunjukkan rasa penasaran yang besar. Sementara itu, di lorong yang sepi pintu kamar nomor 13 tertutup rapat. Namun, jika seseorang cukup nekat untuk mendekat, mereka mungkin bisa mendengar suara halus dari dalam kamar, suara langkah kaki, tawa samar, atau bisikan penuh kemarahan. Pak Surya kini menjadi bagian dari misteri Dahlia Inn bersama dengan Santi dan semua korban sebelumnya. Kamar nomor 13 akan selalu berpenghuni, menunggu jiwa-jiwa baru yang cukup bodoh untuk masuk ke perangkapnya.